Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di pertemuan keempat dan kita akan bahas tentang modul komitmen. Ya, jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang modul anggaran, jadi modul anggaran ini sampai jadi DIPA. Setelah jadi DIPA, tentu proses berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Nah, modul komitmen ini sebenarnya adalah modul tentang pelaksanaan anggaran. Baik, kita akan bahas satu persatu apa sih sebenarnya modul komitmen itu. Supaya lebih jelas ya, kita lihat dulu ya hubungan modul komitmen dengan modul yang lainnya, yaitu kemarin kita telah bahas ya, yaitu modul anggaran ya. Kita mulai dari modul anggaran. Setelah jadi DIPA ya, anggaran ditetapkan ya, lalu pelaksanaan anggaran. Ya, di sini ada kantor-kantor ya pemerintah ya, kementerian lembaga ya. Itu di dalamnya ada PPK ya, pejabat pembuat komitmen yang melakukan kontrak ya atau melakukan pembelian barang dan jasa ya. Nah, itulah yang disebut dengan istilah modul komitmen. Maka di dalamnya nanti ada manajemen supplier ya, ada juga manajemen kontrak ya. Setelah ada kontrak dengan pihak ketiga, pagu di lock ya, pagu ditutup ya, sehingga tidak boleh dirubah untuk sesuatu yang sudah dikontraktualkan, sudah dikontrak ya. Nah, jadi begitu ya gambaran besarnya hubungan antara modul anggaran dengan modul komitmen. Jadi modul intinya ini pelaksanaan anggaran. Nah, baik lebih detail lagi ya, apa saja yang ada di fungsi modul komitmen ya atau manajemen komitmen. Yang pertama adalah manajemen supplier, yang merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Lalu yang kedua, manajemen kontrak, yang merupakan kegiatan mengelola data kontrak perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Nah, jadi tentu nanti prosesnya berarti di Sakti lalu di upload ke SPAN. Ini juga begini ya. Jadi dari Sakti di-upload ke SPAN ya. Lalu pencatatan BAST ya, berita acara serah terima ya, ketika barang itu sudah diterima ya, diawali dengan kontrak, kontrak lalu dikerjakan oleh pihak ketiga, lalu setelah itu barang diterima ya, itu ada pencatatan BAST. Lalu yang terakhir yaitu konfirmasi capaian output ya, di mana rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satker. Jadi ini untuk kontrol ya, dari anggaran outputnya berapa ya, lalu setelah itu terkonfirmasi berapa jumlah output yang dihasilkan dari proses manajemen komitmen ini ya, yaitu pelaksanaan anggarannya. Nah, jadi jelas ya tadi ya. Jadi kalau dari pemaparan saya sebelumnya, ini jelas definisi dari modul komitmen itu, yaitu merupakan modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data, ya, perikatan atau kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Jadi referensi dalam pelaksanaan pembayaran di sana nanti tercatat ya, termanage ya, supplier ya. Perencanaan kas nanti karena ketika kontrak itu nanti tentu sudah ditentukan ya tanggal berapa ya pembayarannya, rencana pembayarannya dalam kontrak. Ada termin pertama, ada termin kedua, ada termin ketiga, yaitu nanti bisa dilihat perencanaan kasnya dari situ. Modul komitmen ini berfungsi sebagai alat update atas sisa kredit anggaran, ya, uncommitted balance, dan sisa allotment terkait dengan pembuatan dan pelunasan sebuah komitmen perikatan. Ya, maksudnya apa? Ya, tentu di sana kalau sudah dikontrak, ya berarti kalau tadi saya sebutkan kan sudah di lock ya ininya ya, apa namanya, anggarannya ya, anggarannya tidak boleh dirubah lagi ya. Lalu yang kedua apa? Nah, di sana ada apa namanya, waktu schedule untuk pelunasannya.
ya waktu atau schedule untuk pelunasannya, ya termasuk termin-termin yang ada di dalam kontrak itu, ya. Jadi dia sebagai alat update atas sisa kredit anggaran, ya. Jadi ada anggaran-anggaran sisa atas kontrak-kontrak tadi. Misalnya ya, anggarannya 1 miliar gitu ya. Kontraknya 800 juta. Nah, di sana bisa kita bandingkan antara anggaran dengan kontraknya. Nah, kapan kontraknya ini akan dibayarkan? Terus termin-terminnya itu seberapa ya. Lalu yang berikutnya adalah perikatan adalah tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dikaitkan dengan ketersediaan anggaran atau batas anggaran yang ditetapkan. Berikutnya ya, dari manajemen komitmen itu adalah untuk mengelola data-data detail terkait supplier, baik itu supplier berupa satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran. Jadi bayarnya kemana? Bayarnya ke supplier. Cuma supplier ini banyak, ya. Ada supplier berupa satker, pihak ketiga, ya bahkan pegawai ya. Jadi pegawai itu juga supplier, ya bayar gaji, ya bayar honor, ya itu juga masuk kategori supplier ya. Itu dikelola data-datanya dalam modul komitmen ini ya. Meningkatkan validitas data supplier ya. Jadi suppliernya jelas ya. Ini untuk meningkatkan validitasnya ya, sehingga tidak ada supplier bodong misalnya ya. Nah, ini salah satu tujuannya ya, walaupun mungkin bisa saja itu juga terjadi ya. Melakukan aktivitas pencadangan, reserving atas bagian dari pagu untuk mendukung disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran, dan monitoring status pagu anggaran ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada pagu, ada kontrak ya. Pagu kurangi kontrak itu sebenarnya adalah sisa ya. Jadi available ya, dana yang available itu berarti setelah dikurangi kontrak ya, pagu setelah kurangi kontrak ya. Nah, kalau mau direvisi misalnya ya sisanya bisa direvisi, tapi yang sudah dikontrak tidak bisa direvisi ya. Maka itu disebut dengan istilah pencadangan ya, jadi sudah di log ya datanya ya. Mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan, forward cash planning, ya berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan data tren dari periode sebelumnya. Karena sudah ada kontraknya, terminnya juga sudah ada, kapan mau dibayarkan. Nah, ini mendukung terwujudnya perencanaan kas. Jadi lebih jelas, kenapa? Karena sudah ada di dalam kontrak ya. Nah, manajemen komitmen menghendaki adanya pengakuan dan pencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Jadi start dari kontrak ini sudah dilakukan pencatatan ya, karena tadi ya untuk kepentingan agar anggarannya ini tidak bisa revisi lagi karena sudah ada kontrak di sana. Tentu ini harus ada pencatatannya ya. Jadi dalam rangka penerapan pendekatan penganggaran, komitmen diakui pada saat penandatanganan kontrak. Jadi komitmen sudah diakui saat penandatanganan kontrak. Dicatat dalam sistem informasi perbendaharaan. Ya, namun demikian sifat pencatatan bukanlah pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk kewajiban atau hutang. Jadi memang sifatnya sementara ya. Jadi akun-akun yang sifatnya sementara untuk mencatat adanya komitmen ya atau kontrak dengan pihak ketiga ya untuk kepentingan manajerial. Pencatatan yang dilakukan lebih ditujukan untuk menginformasikan adanya reserve of fund atau dana yang sudah dicadangkan. Jadi kalau sudah kontrak maka dana itu dicadangkan ya, nggak boleh diotak-atik lagi ya kan gitu. Atau pencadangan bahwa sebagian dari pagu anggaran telah terikat pada kontrak tertentu. Nah, udah dikontrak nih, DIPA-nya 1M, udah dikontrak 800 juta, maka yang 800 juta ini sudah di-lock ya, dicadangkan ya, dan menjadi committed budget balance. Makanya tadi udah dicatat nih ya, dicatat ya, walaupun itu pencatatan yang sifatnya manajerial ya. Konsisten dengan pendekatan penganggaran, maka pengakuan liability atau hutang baru dilakukan setelah pemenuhan perikatan atau komitmen. Misalnya setelah penerimaan barang dan jasa atau penerimaan tagihan yang valid. Nah, ini ya accrual basisnya. Jadi hutang dicatat kapan ya? Setelah barang itu diterima ya. Setelah dilakukan kontraknya dicatat untuk penunjuan manajerial tadi.
terus setelah itu barangnya diterima. Kalau barangnya diterima berarti kita harus bayar ya. Berarti saat itulah dicatat hutang ya. Data hutang liability tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi perkiraan kebutuhan kas dalam rangka pelunasan tagihan atas pemenuhan komitmen tertentu ya. Nah, nanti ini masuknya juga ke manajemen kas, begitu BAST ya, berita acara serah terima barang atau jasa ya. Nah, di situ nanti kapan akan dibayarkan ya, kan nanti tentu dikeluarkan SPP ya untuk pembayarannya. Jadi PPK itu mengeluarkan SPP, menerbitkan SPP untuk pembayaran ya, untuk pencairan dananya ya. Lalu diajukan ya SPM, lalu SPM baru muncullah SP2D. Nah, proses ini dicatat juga ya, dicatat juga karena nanti tentu masing-masing itu punya fungsi ya pencatatannya ya. Jadi ada pagu ya, setelah kontrak ada cadangan dananya, baru setelah itu realisasi ya. Setelah realisasi, nah itulah sisa dari pagu ya, sisa dari pagu. Realisasi ini adalah sisa dari pagu. Jadi misalnya pagunya 1 miliar, dicadangkan 800 juta ya, lalu setelah pekerjaan selesai ya, dibayarlah 800 juta ya, maka sisanya berapa? 200 juta. Jadi 1 miliar dikurangi 800 juta ya. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya, prosesnya. Ya, jadi pencatatan dari modul komitmen tadi ya, kontrak udah dicatat, itu sebenarnya juga kontrol anggaran ya, kontrol anggaran. Jadi budget ya, encumbrance ya, encumbrance itu kontrak ya. Jadi perikatan, komitmen itu kontrak, itu masuk ke encumbrance ini ya. Nah, lalu realisasi ya, ini aktualnya berapa ya dari kontrak itu ya. Ya, bisa jadi nanti ada uang muka ya, terus ada juga termin ya, pembayarannya kan tidak otomatis tidak sekaligus biasanya ya, ada termin juga. Nah, itu sama dengan fund available ya, dana yang bisa dipakai ya. Jadi kalau mau direvisi anggarannya itu bisa ya, jadi fund available ini yang direvisi nanti ya. Jadi kira-kira seperti ini ya gambarannya ya. Jadi ada perikatan ya atau kontrak ya. Ya, yang kontrak itu merupakan data komitmen di mana totalnya itu menjadi committed balance ya. Committed balance ini yang jadi tadi saya sebutkan encumbrance ya, jadi pencadangan ya. Karena masih pencadangan ya. Ya, tentu ya dia tidak bisa diotak-atik juga ya. Tidak bisa jadi tidak bisa juga direvisi ya anggarannya ya, karena sudah ada kontraknya ya. Nah, jadi kira-kira gambarannya untuk ngontrol anggaran itu seperti ini ya. Jadi jangan sampai sudah ada perikatan ya, tapi anggarannya direvisi ya, nanti bayarnya pakai apa ya, disinilah kontrolnya ya. Jadi bagaimana prakteknya pada aplikasi Sakti dan SPAN ya. Jadi kita ketahui bahwa Sakti ini adalah aplikasi yang digunakan di tingkat instansi ya, atau satker ya. Ya, jadi sistem aplikasi tingkat instansi ya. Jadi manajemen komitmen atau modul komitmen ini tentu akan banyak digunakan di level satker ya, level satker. Jadi menggunakan aplikasi Sakti ya. Nah, tapi tentu berkaitan dengan SPAN karena nanti ada manajemen yang atau ada pencatatan ya. Kontrak ada pencatatan di Sakti ya. Lalu diupload ke SPAN ya, nanti di SPAN kan sebagai kontrol dari budget ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ya. Mulai dari penerbitan purchase requisition ya, mungkin ya PPK itu melakukan perikatan dengan pihak ketiga ya. Ya, mau beli apa ya? Ya, PPK itu menerbitkan yang namanya purchase requisition ya. Jadi mau beli apa ya? Ya. Lalu verifikasi purchase requisition ya. Ya, jadi ada verifikasinya tentu ya. Mau beli apa ya? Suppliernya itu siapa ya? Nah, tentu nanti akan ada proses verifikasi oleh PPK ya, di PPK itu sendiri. Lalu PPK melakukan purchase order ya. Ya, purchase order itu pembelian ya sebenarnya ya, pembelian
Ya, namanya pembelian kan bisa pembelian yang sifatnya langsung, ada yang kontraktual ya. Nah, ada yang kontraktual. Nah, kontraktual ini ada dalam modul komitmen nanti ya, karena ada kontrak di sana, ada surat perjanjian di sana ya. Lalu berikutnya apa? Penerimaan barang dan jasa ya. Jadi verifikasi terhadap purchase order dan pembuatan berita acara. Jadi barangnya diterima gitu ya. Ya, berdasarkan pembelian tadi ya. Nah, maka di sanalah dibuat berita acara. Ini berita acara juga nanti dicatat ya, dicatat di Sakti ya. Lalu invoice ya, verifikasi terhadap purchase order, terhadap berita acara ya, penerimaan dan penerbitan invoice ya. Jadi apa namanya? Si pihak ketiga tadi kan menyampaikan ini ya, menyampaikan tagihannya ya atas berita acara yang sudah diterima ya. Nah, lalu setelah itu PPK yaitu menerbitkan SPP untuk proses pembayarannya ya. Jadi berikutnya adalah masuk ke modul pembayaran nanti ya. Masuk ke modul pembayaran. Jadi kalau PPK itu istilahnya mungkin belanja ya sampai terima barang yaitu masuk di modul komitmen ya. Lalu setelah itu dibayar kan, proses pembayaran. Nah, itu nanti masuk modul pembayaran ya. Baik, selanjutnya adalah proses manajemen supplier. Jadi ini kita detailkan lagi ya. Nah, tadi kan kita telah bahas di modul komitmen itu ada manajemen data supplier, ada manajemen data kontrak, ada manajemen BAST, ada manajemen output ya. Nah, kita bahas mulai dari proses manajemen data supplier itu seperti apa. Manajemen supplier itu merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran. Nah, data penerima pembayaran. Jadi kita belanja, ya, lalu dia akan menerima pembayaran. Nah, data supplier, ya, data penerima pembayaran ini yang dikelola di dalam manajemen supplier ini. Nah, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN, ya, jadi supplier-supplier ini nanti di input di Sakti, ya, didaftarkan ke SPAN, ya, sehingga nanti betul-betul verified lah ya, maksudnya lebih tertata, lebih baik ya dari sisi memanage supplier ini ya. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Baik, untuk mendetilkan lagi prosesnya, jadi perhatikan gambar ini ya, secara keseluruhan ini ya. Di sini ada komitmen, ya ada komitmen, jadi ada modul komitmen di sini. Terus ada modul pembayaran. Jadi memang komitmen ini proses setelah anggaran, setelah penganggaran, ya lalu ada komitmen, jadi pelaksanaan anggarannya. Lalu setelah itu ada pembayarannya, ya ada modul pembayarannya. Nah di komitmen ini yang dihandle itu adalah data supplier, ya data supplier. Data supplier yang ada di input di Sakti ya. Jadi dikelola di Sakti dulu, lalu diajukan ya ke SPAN ya data-data supplier ini, lalu dia akan mendapatkan nomor register supplier ya, masuk lagi ke Sakti ya. Ya, jadi karena memang datanya kan harus terdaftar di SPAN dulu ya untuk dilakukan pembayaran nanti ya. Jadi tidak bisa dilakukan pembayaran kalau belum terdaftar di SPAN ya. Lalu supplier yang sudah terdaftar itu mendapatkan NRS, nomor register supplier ya. Baru setelah itu proses berikutnya adalah kontrak ya. Jadi kontrak. Ya, data kontrak ini mirip dengan data supplier, yaitu disampaikan ke SPAN ya. Ya, disampaikan ke SPAN di dalam tanda petik sebenarnya diregister juga ya, mirip ya. Diregister juga ya. Lalu dia akan mendapatkan nomor register kontrak ya, nomor register kontrak ya. Yang disampaikan nomor register kontrak itu di data kontrak. Nanti ini kan jadi acuan bagi pembayarannya ya, bagi pembayarannya. Jadi supplier itu nanti menjadi acuan pembayaran kepada siapa dananya diterima. Nah, kontrak ini ya terkait dengan berapa nilai yang akan dibayar. Itu ada di datanya di dalam kontrak, kapan akan dibayar ada di kontrak. Ya, setelah ada BAST baru dibayar kan gitu ya.
Setelah berita acara serah terima, baru diterbitkanlah SPP. Nanti SPP dan SPM ini masuk di modul pembayaran ya. Jadi tapi kita saat ini masih di supplier dan data kontrak. Jadi di modul komitmen. Jadi didaftarkan ke SPAN, nanti muncul NRS nomor register supplier, didaftarkan kontraknya ke SPAN ya. Nanti akan muncul nomor register kontrak ya. Nah, jadi bagaimana prosesnya di Sakti? Yaitu operator melakukan perekaman supplier ya, termasuk upload dan rekam data pegawai. Nah, kalau data pegawai ini kan juga supplier ya, dia akan mendapatkan pembayaran juga, dapat gaji, ya dapat honor ya. Jadi dia masuk kategori supplier juga ya, data pegawai. Lalu cetak resume supplier yang sudah direkam tadi ya. Lalu upload rekam NRS ya, nomor register supplier. Proses ini sudah diotomasi oleh sistem ya. Jadi secara proses bisnis ada, tapi sudah diotomasi oleh sistem. Kan tadi setelah masuk ke SPAN dapat NRS. Nah, NRS ini yang sudah diotomasi oleh sistem ya. Lalu proses approver ya. Jadi yang menyetujui ya, menyetujui perekaman supplier ya, membuat ADK supplier, mengirim ADK supplier ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi apa yang dilakukan di aplikasi Sakti, apa yang dilakukan di SPAN ya. Jadi operator merekam data supplier, lalu approver ya, menyetujui dan membuat ADK supplier. Lalu ADK supplier ini diupload ke SPAN ya untuk terdaftar ya, untuk diregister. Lalu SPAN mengeluarkan NRS ya, nomor register supplier. Lalu balik lagi ya ke Sakti ya. Cuma ini sudah dilakukan secara otomatis ya. Baik, lebih detailnya kira-kira seperti ini ya. Satu operator komitmen Satker merekam data supplier, lalu PPK membuat ADK data supplier ya, jadi approver ya PPK ini ya. Lalu berikutnya setelah itu upload manual ADK data supplier ke portal SPAN ya, jadi PPK melakukan proses upload ya, dia menyetujui dan melakukan proses upload. Lalu berikutnya otomatis upload ADK data supplier ke FTP portal converter ya. Setelah itu kirim ADK data supplier ke portal converter. Jadi ini proses uploadnya ya. Lalu download ADK portal converter ya. Jadi ini petugas KPPN ya. Nah, berikutnya adalah validasi ya. Berikutnya adalah prosesnya di KPPN ini ya. Jadi validasi by system ya, upload ke interface ya. Lalu melakukan penolakan apabila data tidak valid ya ke PPK ya. Nah, tentu ini prosesnya sudah di KPPN ya, di sini ya. Di KPPN atau di SPAN ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi apa yang dilakukan oleh operator yaitu membuat data supplier, lalu persetujuan oleh PPK, lalu PPK mengirimkannya ke SPAN ya untuk diverifikasi. Berikutnya ya setelah verifikasi itu lolos ya, berhasil, lalu terbitlah NRS yang secara otomatis masuk ke Sakti ya. Nah, baik, itu tadi data supplier ya, manajemen data supplier ya. Berikutnya proses manajemen data kontrak ya. Proses manajemen kontrak ini adalah merupakan proses kegiatan mengelola data-data detail kontrak perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Jadi mirip dengan supplier ya. Jadi prosesnya di Sakti ya, lalu dikirimkan ke SPAN ya. Ini juga begitu ya. Jadi supplier maupun kontrak ini kemiripannya diproses di Sakti, lalu dikirim ke SPAN ya, didaftarkan ke SPAN. Pelaksanaan manajemen kontrak memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran. Jadi kontrak tidak boleh melebihi pagu, gitu ya. Jadi sudah dikontrol di sana ya. Jadi untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran. Nah, untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Jadi di sana ada perencanaan kas, perencanaan pembayarannya ya. Sehingga perencanaan pembayaran ini lebih real ya, lebih real karena berdasarkan ya kontrak yang telah
dibuat ya. Dalam pasal 36 PMK 190/2012 ayat 2 disebutkan bahwasanya data perjanjian atau kontrak dalam kartu pengawasan kontrak KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi pihak yang berhak menerima pembayaran. Nah, jadi nanti siapa yang berhak menerima pembayaran itu ada dalam kontrak dan akan diuji. Nilai pembayarannya berapa dan jadwal pembayarannya ya. Jadi di sana ada pihak yang menerima pembayaran, nilai pembayaran dan jadwal pembayaran. Nah, ini yang mendukung fungsi kontrol budget tadi ya, kontrol anggaran ya, juga untuk perencanaan kasnya ya. Jadi mirip dengan supplier ya. Jadi kalau kita lihat gambaran umum aplikasi dari Sakti dalam konteksnya kontrak ini, yaitu merekam data kontrak ya, cetak resume kontrak ya, upload ya, rekam commitment application number ya, atau nomor register kontrak, merekam BAST, non BAST, monitoring karwas kontrak, monitoring ADK kontrak. Sedangkan approver itu membuat ADK kontrak untuk di-upload di SPAN ya. Jadi karena approver ini kan tugasnya menyetujui dan menyampaikan ke SPAN ya, ya. Lalu cetak resume kontrak, monitoring karwas kontrak ya, monitoring ADK kontrak ya. Nah, apa saja sih jenis komitmen ya? Jadi ada dua kelompok besar ya. Yang pertama perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, namun perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang dan jasa ini juga ada jenisnya, ada banyak ya. Ada yang bentuknya kwitansi, ada bentuknya bukti pembelian ya. Ada juga yang bentuknya itu adalah SPK ya, surat perintah kerja atau surat perjanjian, atau juga bahkan kontrak ya. Nah, jadi ini tergantung dari nilai ya, nilai pengadaannya ya. Pengadaan yang 10 juta, 50 juta, 200 juta ya, itu tergantung dari nilai pengadaannya. Nanti apa buktinya? Ya, kalau misalnya di bawah 10 juta cukup bukti dengan bukti pembelian. Kalau di bawah 50 juta itu cukup dengan bukti kwitansi ya. Kalau di atas itu pakai surat perintah kerja atau surat perjanjian, dan di atas 200 juta itu harus menggunakan kontrak ya. Ada juga jenis komitmen itu berupa penetapan keputusan ya, seperti pelaksanaan belanja pegawai ya, itu pakai SK ya. Pelaksanaan perjalanan dinas itu pakai surat tugas ya. Pelaksanaan kegiatan swakelola ya, termasuk pembayaran honorarium dan kegiatan ya, itu pakai ST ya biasanya ya. Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan ya, itu biasanya berdasarkan surat keputusan ya. Nah, untuk tipe kontrak itu sendiri ada yang annual year atau tahunan, ada yang multi years atau tahun jamak ya. Jadi kalau kegiatannya itu berakhir ya, kontraknya itu berakhir dalam 1 tahun ya, berarti tahunan. Tapi kalau misalnya kontraknya sampai lintas 1 tahun, yaitu multi years ya. Misalnya pembangunan ya, biasanya pembangunan gedung yang besar gitu misalnya ya, biasanya tidak selesai dengan 1 tahun pekerjaan, yaitu bisa multi years ya. Jadi kontrak yang memiliki rentang waktu pelaksanaan antara mulai kontrak dan tanggal kontrak selesai dalam 1 tahun anggaran yang sama namanya kontrak tahunan. Kalau dalam selesai kontrak berbeda tahun anggaran dan dilakukan rilis kontrak pada tiap tahunnya ya, jadi itu namanya kontrak tahun jamak. Jadi kontraknya itu selesai di tahun yang berbeda ya, tapi dalam tiap tahun itu ada rilis kontrak ya, ada rilis kontraknya ya. Jadi ini jenis-jenis kontrak ya. Komitmen yang dicatat dalam Sakti atau SPAN itu adalah perjanjian atau kontrak yang dibayarkan dengan LS. Nah, LS ini mungkin sebelumnya sudah tahu ya di akuntansi pemerintah ya. Jadi ada pembayaran yang dengan uang persediaan ya, UP ya. Ada pembayaran yang dengan menggunakan LS. Jadi yang dicatat dalam Sakti SPAN ini adalah perjanjian kontrak yang dibayarkan dengan LS. Komitmen yang menurut ketentuan yang berlaku mensyaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK atau dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak ya. Jadi ada SPK-nya ya. Nah, ini pengeluaran-pengeluaran ya yang
nilainya itu menuntut adanya SPK atau kontrak ya. Ya, kalau tidak, misalnya cuma bukti tidak sampai ke SPK dan kontrak ya, itu tidak dicatat dalam sakti atau SPAN. SPK digunakan untuk pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai 50 juta sampai 200 juta ya. Jadi SPK ya. Jadi SPK itu kalau nilainya 50 juta sampai 200 juta. Ya. Untuk jasa konsultasi ya beda ya dengan barang dan jasa dengan jasa konsultasi. Kalau jasa konsultasi itu 50 juta ya, itu dia sudah menggunakan SPK ya, dan menggunakan SPK ya. Jadi kalau jasa konsultasi ya misalnya nilainya 40 juta itu udah pakai SPK tuh. Ya, tapi kalau barang dan jasa non jasa konsultasi itu pakai SPK kalau nilainya itu 50 juta sampai 200 juta. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kontrak. Kalau kontrak ya atau surat perjanjian, ini kontrak ya, surat perjanjian, itu pengadaan di atas 200 juta. Kalau nilainya di atas 200 juta. Kalau jasa konsultansi itu di atas 50 juta itu menggunakan kontrak ya. Nah, ini ya gambarannya ya. Nah, akan lebih jelas nih. Kalau pengadaan sampai 10 juta, ini tidak dicatat di SPAN ya, tidak dicatat di SPAN ya. Kalau pengadaan jadi berarti buktinya, bukti pembeliannya, tapi masuk komitmen juga ini, cuma tidak dicatat saja di SPAN. Ya, jadi bukti pembelian ya itu merupakan bukti untuk pembayaran yang nilainya sampai 10 juta. Kwitansi itu bukti perjanjian atau nilai ya yang harus dikeluarkan kalau nilai pembeliannya itu sampai 50 juta ya. Jadi 10 sampai 50 juta itu pakai kwitansi. Nah, SPK itu kalau nilainya sampai 200 juta, 50 juta sampai 200 juta. Nah, kalau surat perjanjian kontrak ya, itu di atas 200 juta. Ya, 50 juta sampai 200 juta dan 200 juta ke atas ini dicatat di dalam SPAN ya, dicatat di dalam SPAN. Jadi kontraktual ya, yang kontraktual ya. Nah, namun kalau jasa konsultansi kan nilainya beda ya kalau jasa konsultansi ya. Ya, sampai 50 juta kalau jasa konsultasi itu tetap aja dicatat di SPAN ya. Ya, jadi karena kalau jasa konsultasi itu harus pakai SPK ya. Nilainya berapa juga tetap harus pakai surat perintah kerja dan itu dicatat di SPAN. Nah, kalau kontrak surat perjanjian itu di atas 50 juta ya ke atas yaitu dicatat di SPAN. Jadi intinya yang dicatat itu apa? Yang ada SPK atau kontraknya atau surat perjanjiannya. Jadi kalau ada SPK sama perjanjian itu berarti dicatat di SPAN. Tapi kalau cuma bukti pembelian dan kwitansi ya itu tidak dicatat di dalam SPAN ya. Baik, ini ada gambaran umum aplikasinya ya. Ya bagaimana proses pencatatannya. Jadi operator sakti ya menginput supplier ya, lalu PPK yang menyetujui dan membuat ADK, lalu ADK itu disampaikan ke SPAN ya, KPPN ya, lalu terbitlah NRS ya, nomor register supplier ya, yang ini nanti jadi dasar untuk melakukan kontrak ya. Lalu operator sakti lagi dia menginput kontrak ya, lalu PPK membuat ADK kontrak, menyetujui kontrak dan membuat ADK kontrak ya, lalu disampaikan ke SPAN ya, lalu terbitlah nomor register kontrak ya. Nah setelah itu BAST ya, jadi barang udah diterima ya. Lalu setelah barang diterima, berikutnya adalah proses pembayaran ya, yaitu input SPP ya. Nah nanti ini proses berikutnya ya, jadi di pembayaran ya, pendetailan aset tetap atau persediaan ketika terjadi BAST ya. Jadi alurnya seperti ini ya, alurnya seperti ini, alur besarnya seperti ini.
Nah, baik, terakhir ini adalah jurnalnya ya, untuk kita bisa melihat gambarannya seperti apa. Ya, ketika BAST ya persediaan atau aset yang belum diregister, ya itu sudah dicatat ya. Utang yang belum diterima tagihannya. Ya, ini ininya ya. Kan ketika barang itu sudah kita terima, sebenarnya di sana sudah muncul hutang ya. Karena kita ada kewajiban untuk membayar ya. Maka jurnal seperti itu. Lalu pendetailan ini maksudnya pengakuan asetnya ya, pengakuan asetnya. Ya, asetnya sudah diterima tapi belum masuk ke sistem aset tetap, baru diterima ya asetnya ya. Maka didetailkan ya. Persediaan atau aset. Nah, terus yang tadinya debit ya, aset yang belum diregister ini yaitu di kredit ke persediaan atau aset yang belum diregister. Jadi berarti sisanya saldonya itu persediaan atau aset sama utang yang belum diterima tagihannya. Karena ini sudah di reklas ya, atau sudah dihilangkan ya, dieliminasi ya. Nah, ini dieliminasi ya, persediaan aset yang belum diregister. Jadi begitu terima aset, BAST-nya dicatatnya segini, lalu ketika barangnya itu diakui ya, nah, dicatat seperti ini ya. Jadi nantinya muncul di neraca itu persediaan atau aset pada utang yang belum diterima tagihannya. Lalu berikutnya adalah ketika SPP itu diterbitkan ya, surat perintah pencairan ya, itu surat perintah pembayaran ya, itu diterbitkan ya, maka dicatatlah belanja ya, tapi karena masih belum dibayar, muncullah belanja yang masih belum dibayar ya, karena dia baru menerbitkan surat perintah pembayaran ya, jadi belum benar-benar dibayar ya, maka muncullah belanja yang masih harus dibayar ya. Utang yang belum diterima tagihannya sama belanja ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih tandingannya kemana nih ya. Nah, utang yang belum diterima tagihannya, nah jadi dihapus nih utang yang belum diterima tagihannya. Kenapa? Karena udah diterima tagihannya kan gitu. Berarti utang yang belum diterima tagihannya ini dihapus. Jadi ketika menerbitkan SPP, itu sudah ada tagihan ya. Kenapa? Karena sudah ada kwitansinya kah ya, atau bukti pembayarannya kah gitu ya, dari rekanan dari pihak ketiga. Nah, sehingga ketika SPP, hutang yang belum diterima tagihannya ini dihapus, dieliminasi ya. Nah, berikutnya ketika SP2D. Ya, berikutnya ketika SP2D. Nah, ketika SP2D ya belanja yang masih harus dibayar ya ditagihkan ke entitas lainnya. Ya, maksudnya sudah muncul SP2D ya. Nah, itu kan memang masih ada lag ya sampai barang itu betul-betul terbayar oleh ke pihak ketiga ya. Jadi makanya di sini belanja yang masih harus dibayar akhirnya dihapus ya. Jadi dia menghapus belanja yang harus dibayar ya di SPP ya. Karena sudah dibayar sebenarnya ya. Ya. Nah, ini kasnya. Ini untuk mencatat kasnya. Jadi ketika SP2 diterbit, karena itu kan kas keluar sebenarnya, kas keluar ya. Jadi belanjanya berapa ya, ditagihkan ke entitas lainnya itu berapa ya. Nah, jadi begitu ya kira-kira gambaran tentang modul komitmen ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, walaupun cukup banyak ya. Ya nanti bisa dilihat juga detailnya di slide yang saya bagikan. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.